dari jejak genital di akunnya, Fadly adalah salah satu orang yang selalu mendesak kalau Densus 88 harus dibubarkan. Saya dari awal mengatakan bahwa ini organisasi nggak benar. Saya termasuk yang berpendapat pembubaran yang sejak awal ketika itu sebagai wakil ketua DPR juga. Jangan hanya dilihat dari dua sisi. Orang yang mendukung Densus itu banyak, malah mungkin kalau dihitung jauh lebih banyak. Ini kebanyakan itu dibikin-bikin, dibuat-buat. Ada beberapa pertanyaan Mas Fadly yang saya agak keberatan. Satu, bahwa semua orang Islam itu moderat. Jangan salah, banyak sekali tafsir-tafsir yang justru melegalkan caci maki dan mentafsir-tafsir yang melegalkan kebencian terhadap orang lain. Jangan salah. Apakah perbedaan tafsir itu bisa dianggap teroris? Kalau sampean ingin melihat proses-proses menuju terorisme itu berawal dari tafsir-tafsir yang menganut intoleran dulu. Kalau orang itu melakukan perbedaan hanya diucap saja di mulut, ya menurut saya tidak ada masalah di negara demokrasi. Mas, bukan begitu Mas, sorry Mas, jangan potong saya dulu. Artinya begini, ketika orang menganut tafsir-tafsir intoleran, dengan sendirinya dia akan belajar untuk mengimplementasikan kebencian. Ketika orang itu berusaha mendevaluasi nilai kedaulatan negaranya sendiri, sovereignty state-nya dia berusaha devaluasi dengan mengharamkan Pancasila saja, dia sudah radikal. Nah, kita harus melihat ini secara kontekstual, suasana zaman yang berubah. Saya kira war on terror itu sudah selesai. Saya sangat yakin tidak ada teroris di Indonesia. Dan abang saya malah jadi curiga, jadi jangan-jangan abang terpapar juga ini. Kita jangan menjadi korban operasi-operasi dan kemudian kita hanya dipakai semacam etalase untuk kerja-kerja kontra terorisme seperti ini. Nah, kembali kepada soal konteks tadi, yang menjadi sasarannya itu ya tadi hampir 100% itu adalah umat Islam. Mas Fadly, ini sangat kontra historik sebenarnya. Ini kan insinuatif. Akademisi di seluruh dunia selalu nanti Anda akan ini, mengatakan Mas, dengan sendirinya dia akan belajar untuk mengimplementasikan kebencian. Tidak hanya itu, Fadlizon dinilai telah meresahkan bangsa dengan mode adanya Islamofobia dalam sistem pemberantasan terorisme. Beberapa pertanyaan Mas Fadly yang saya agak keberatan. Satu, bahwa semua orang Islam itu moderat. Jangan salah, banyak sekali tafsir-tafsir yang justru melegalkan caci maki dan mentafsir-tafsir yang melegalkan kebencian terhadap orang lain. Jangan salah. Apakah perbedaan tafsir itu bisa dianggap teroris? Kalau sampean ingin melihat proses-proses menuju terorisme itu berawal dari tafsir-tafsir yang menganut intoleran dulu. Kalau orang itu melakukan perbedaan hanya diucap saja di mulut, ya menurut saya tidak ada masalah di negara demokrasi. Mas, bukan begitu Mas, sorry Mas, jangan potong saya dulu. Artinya begini, ketika orang menganut tafsir-tafsir intoleran, dengan sendirinya dia akan belajar untuk mengimplementasikan kebencian. Ketika orang itu berusaha mendevaluasi nilai kedaulatan negaranya sendiri, sovereignty state-nya dia berusaha devaluasi dengan mengharamkan Pancasila saja, dia sudah radikal. Kita jangan menjadi korban operasi-operasi dan kemudian kita hanya dipakai semacam etalase untuk kerja-kerja kontra terorisme seperti ini. Nah, kembali kepada soal konteks tadi, yang menjadi sasarannya itu ya tadi hampir 100% itu adalah umat Islam. Anda mengatakan Hizbut Tahrir. Anda mengatakan hadir di sana itu umat Anda Islam. mengatakan Hizbut Tahrir. Umat apa buktinya? Islam yang tulus. Enggak, Anda tapi mengatakan ada politisi seperti Anda. Itu Anda mengatakan Hizbut Tahrir, buktinya apa? Loh, itu semua bekas bahasa Hizbut Tahrir kita lihat ada di sana kok. Anda harus Ismail berurusan tanya dengan itu hukum. ketua Hizbut Tahrir Kalau ada Anda di sana. menuduh salah besar. Enggak, tidak bisa. Anda harus membuktikan, yang menuduh yang harus membuktikan. Enggak, pernyataan kamu misleading, Fadli. Ya. Kamu gagal berpikir. Tunggu dulu. Pasti ini politik. Jadi dan saya tetap berpendapat ya ini bagian dari kriminalisasi karena ditarget. Prestasi itu kalau melebihi dari apa yang ditargetkan, yang menurut saya jangan menipu rakyat lah. Kadangkala banyak orang melihat sangat sederhana. Dia melihat jalan cuma kumpulan aspal. Dia melihat jalan cuma kumpulan semen. Bukan. Manfaat untuk lebaran, jangan berpikir kemana-mana. Manfaat untuk biar kita nanti bisa berlebaran, kita naik mobil. Saya kira dengan mempercepat ini kan memang mau dijadikan itu semacam seolah-olah prestasi dari pemerintah sekarang. Padahal menurut saya itu bukan prestasi, itu kewajiban biasa, rutin itu. Tidak ada bangsa yang bisa dibangun secara instan. Membangun negara bukan sulap. Membangun negara bukan cuma omong besar. Membangun negara butuh kerja-kerja besar. Membangun negara butuh fakta dan kenyataan, bukan menebarkan hoaks bagi rakyat. 40 pelabuhan, puluhan bandara, dan sebagainya. Jalan itu dibangun
tidak untuk jalan, pelabuhan dibangun tidak untuk pelabuhan, bandara dibangun tidak untuk bandara. Semua dibangun untuk meningkatkan pertanian, perkebunan, industri, wisata, dan semuanya berarti lapangan kerja buat kita semua. Semua berarti kesejahteraan buat kita semua. Kalau dilihat di infrastruktur dan perhubungan itu kan masif gede-gedean banget Pak di era 5 tahun kemarin ya. Kenapa Bapak memilih fokus infrastruktur dan perhubungan ini kemarin? Ya, yang pertama saya ini terbiasa kerja fokus ya. Saya nggak mau kerja semuanya dikerjain kemudian hasilnya nggak jelas. Lebih bagus fokus tapi hasilnya bisa terukur, ada angka-angkanya yang saya inginkan itu. Jadi kenapa infrastruktur? Karena ini menjadi sebuah fondasi bagi negara kita untuk berkompetisi dengan negara-negara lain. Tadi sudah disampaikan oleh beliau mengenai indeks competitiveness kita, indeks daya saing kita terhadap negara-negara lain, dan kita masih pada posisi di tengah. Kita ingin berada pada posisi di depan. Tidak hanya itu, Fadlizon dinilai telah menyesatkan bangsa dengan menuding adanya Islamofobia dalam sistem pemberantasan terorisme. Misalnya Hizbut Tahrir ingin daulah Islamiyah. Lahirnya di mana? Di Inggris. Di Inggris hidup sampai sekarang. Hizbut Tahrir yang didorong oleh kekuatan yang ingin mengganti dasar negara dengan konsep khilafah. Sekali mereka diberi ruang untuk menguasai republik ini, disitulah kuburan negara ini mulai digali dan Indonesia selesai mati di situ. Indonesia tidak akan punya masa depan. Saudara, jangan dulu. Tunggu sampai selesai. Tunggu. Sebentar. Saya tidak bisa. Tunggu dulu. Menyesatkan. Iya, bukan. Nanti Anda jawab. Nanti Anda jawab. Mana posisi kalian di antara Hizbut Tahrir, kelompok Wahabiyah, pro khilafah, dan perjuangan republik ini mau mempertahankan Pancasila dan 245? Di mana posisi kalian? Seperti saudara Boni ini orang yang tidak mengerti sejarah dan tidak mengerti umat Islam di Indonesia. Motifnya ini kan bukan hanya menggantikan Jokowi, tetapi ingin meletakkan dasar-dasar syariah ke dalam sistem. Menurut saya akan hancur Indonesia ini kalau dipimpin oleh Jokowi gitu ya. Gak malu kau? Enak-enaknya aja kau ngomong kayak gede bacot. Kau lihat kinerja kau udah baik dan benar belum? Ada kebencian yang memang dipelihara dan dihidupkan secara terus-menerus dalam satu kelompok tertentu, dan kelompok ini menjadi ancaman terbesar untuk masa depan Pancasila dan negara. Memang gagal, ini memang pemerintahan yang gagal. Jadi itu menunjukkan ini pemerintahan ini amburadul, ya, tidak ada kepemimpinan. Jokowi itu jawaban dari harapan-harapan kita yang sudah capek dan kekerasan, capek dengan penculikan, intimidasi, ancaman dan sebagainya. Jokowi adalah jawaban dari semua persoalan. Dia berbicara tentang nasionalisme, dia menghargai perbedaan, dia melihat perbedaan tidak sebagai lawan, tapi sebagai kekayaan bagi bangsa ini. Satu hal yang saya pelajari dari Jokowi adalah dia ingin membangun Indonesia seperti taman bunga. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna putih, dan semua hidup berdampingan tanpa menggunakan kekerasan satu dan yang lain. Jokowi adalah jawaban dari semua mimpi-mimpi kita. Jokowi adalah karunia yang harus kita perjuangkan. Tidak hanya itu, Fadlizon dinilai telah meresahkan bangsa dengan mode adanya Islamofobia dalam sistem pemberantasan terorisme. Beberapa pertanyaan Mas Fadli yang saya agak keberatan. Satu, bahwa semua orang Islam itu moderat. Jangan salah, banyak sekali tafsir-tafsir yang justru melegalkan caci maki dan mentafsir-tafsir yang melegalkan kebencian terhadap orang lain. Jangan salah. Apakah perbedaan tafsir itu bisa dianggap teroris? Kalau sampean ingin melihat proses-proses menuju terorisme itu berawal dari tafsir-tafsir yang menganut intoleran dulu. Kalau orang itu melakukan perbedaan hanya diucap saja di mulut, ya menurut saya tidak ada masalah di negara demokrasi. Mas, bukan begitu Mas. Sorry Mas, jangan potong saya dulu. Artinya begini, ketika orang menganut tafsir-tafsir intoleran, dengan sendirinya dia akan belajar untuk mengimplementasikan kebencian. Ketika orang itu berusaha mendevaluasi nilai kedaulatan negaranya sendiri, sovereignty state-nya dia berusaha devaluasi dengan mengharamkan Pancasila saja, dia sudah radikal.
kita jangan menjadi korban operasi-operasi dan kemudian kita hanya dipakai semacam etalase untuk kerja-kerja kontraterorisme seperti ini. Nah, kembali kepada soal konteks tadi, yang menjadi sasarannya itu ya tadi hampir 100% itu adalah umat Islam. Anda mengatakan Hizbut Tahrir. Anda mengatakan hadir di sana itulah umat Anda Islam. mengatakan Hizbut Tahrir. Apa Umat buktinya? Islam yang tulus. Enggak, Anda Tapi ada mengatakan politisi seperti Anda. Itu yang Anda ada di mengatakan sana. Hizbut Tahrir, buktinya apa? Loh, itu semua bekas basis Hizbut Tahrir kita lihat ada di sana kok. Anda harus Ismail berurusan tanya dengan itu hukum. ketua Hizbut Tahrir Kalau ada Anda di sana. menuduh salah besar. Enggak, saya tanya Enggak, kamu. tidak Ketua bisa. Hizbut Tahrir ada Anda di sana harus enggak? membuktikan, yang menuduh yang harus membuktikan. Enggak, pernyataan kamu misleading, Fadli. Ya. Kamu Oke, gagal tunggu berpikir dulu. kamu.